Baik, materi yang pertama ialah kebijakan moneter dalam menekan inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ekonomi, inflasi diukur dengan indeks harga konsumen, biasa disingkat juga dengan IHK, yang mencerminkan perubahan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Inflasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan, biaya produksi yang baik, atau faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global atau perubahan nilai tukar mata uang. Peran kebijakan moneter dalam menekan inflasi sangat penting dalam mengelola stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang beredar, suku bunga, dan aktivitas keuangan lainnya dengan tujuan mencapai sasaran ekonomi termasuk pengendalian tingkat inflasi. Materi yang kedua ialah tujuan kebijakan moneter terkait inflasi. Yang pertama, mempertahankan stabilitas harga. Tujuan utama bank sentral adalah mempertahankan stabilitas harga atau tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Stabilitas harga dianggap sebagai landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan membatasi tingkat inflasi, bank sentral berusaha mencegah fluktuasi harga yang berlebihan yang dapat merugikan daya beli masyarakat. Yang kedua ada melindungi nilai mata uang. Mengendalikan inflasi juga berarti melindungi nilai mata uang. Kenaikan inflasi dapat menyebabkan depresiasi mata uang yang dapat merugikan daya beli internasional dan mempengaruhi keseimbangan perdagangan suatu negara. Yang ketiga, mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, bank sentral dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Stabilitas harga dan kepercayaan pelaku ekonomi dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dapat menciptakan pekerjaan. Materi yang ketiga ialah instrumen kebijakan moneter dalam menekan inflasi. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang sering digunakan untuk menekan inflasi. Yang pertama ada suku bunga. Tujuannya mengatur biaya pinjaman dan tabungan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Mekanismenya ialah kenaikan suku bunga mendorong penurunan belanja dan investasi. Mengurangi tekanan inflasi, sebaliknya penurunan suku bunga dapat merangsang kegiatan ekonomi, meningkatkan. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Tujuannya ialah mengendalikan likuiditas di pasar uang dan mengatur jumlah uang beredar. Mekanismenya ialah bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menurunkan likuiditas dan menekan inflasi, mereka akan menjual surat berharga mengurangi jumlah uang beredar. Yang ketiga, investasi mata uang. Tujuannya ialah menjaga stabilitas nilai tukar dan mencegah depresiasi yang dapat meningkatkan inflasi. Mekanismenya, bank sentral dapat membeli atau menjual mata uang nasional untuk mengurangi nilai tukar. Intervensi mata uang dapat membantu mengendalikan inflasi dengan memitigasi dampak perubahan nilai tukar terhadap harga impor. Materi yang keempat ialah pengaruh suku bunga terhadap usaha. Suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, keputusan investasi, dan kinerja perusahaan. Berikut adalah beberapa pengaruh suku bunga terhadap usaha. Yang pertama, biaya pinjaman. Suku bunga adalah biaya pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman, sehingga perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan utang untuk investasi atau operasional. Yang kedua, nilai aset dan investasi keuangan.
Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai aset perusahaan, seperti terutama aset keuangan seperti saham dan obligasi. Suku bunga yang naik dapat menyebabkan penurunan nilai pasar portofolio investasi perusahaan. Yang ketiga ada kinerja saham. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Suku bunga yang naik dapat mempengaruhi nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dapat mempengaruhi valuasi saham. Materi yang kelima ialah penyesuaian kebijakan moneter untuk menekan inflasi. Penyesuaian kebijakan moneter untuk menekan inflasi merupakan tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan tingkat inflasi dalam perekonomian. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya fluktuasi inflasi yang merugikan. Berikut adalah beberapa penyesuaian kebijakan moneter yang umumnya dilakukan untuk menekan inflasi. Yang pertama, kenaikan suku bunga. Salah satu langkah yang umum diambil oleh bank sentral adalah kenaikan suku bunga kebijakan. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang beredar, menghambat belanja konsumen dan investasi perusahaan, sehingga menekan tekanan inflasi. Yang kedua, penyesuaian target inflasi. Bank sentral dapat menyesuaikan target inflasinya, meskipun target inflasi umumnya tetap. Dalam situasi tertentu, bank pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Materi yang terakhir ialah transmisi kebijakan moneter ke sektor real ekonomi. Kebijakan moneter mempengaruhi produksi dan konsumen melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana perubahan dan kebijakan moneter, khususnya perubahan suku bunga, dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah beberapa cara di mana kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama, investasi dan produksi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi investasi dan produksi perusahaan karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Penurunan investasi dan produksi ini dapat memperlambat pertumbuhan output dan mengendalikan kenaikan harga. Yang kedua, ada nilai tukar mata uang. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya mempengaruhi harga impor dan ekspor. Depresiasi mata uang dapat meningkatkan harga impor, sementara ekspresiasi mata uang dapat mempengaruhinya. Perubahan ini dapat mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa di pasar domestik.